Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah informasi tentang proses pendaftaran P3K Guru. Seperti apa sih alur untuk proses pendaftaran P3K Guru ini? Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STTD Abah Channel. Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abaharifin_. Kita simak informasinya berikut ini. Sebelum Bapak Ibu mengetahui alur atau proses tentang seleksi P3K di tahun 2022 ini, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa mengetahui jadwal-jadwal untuk proses pelaksanaan P3K. Nah, di sini Bapak Ibu bisa screenshot nantinya. Di sini saya telah memiliki estimasi jadwal pelaksanaan P3K, yaitu antara lain guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Untuk guru di sini yang Bapak Ibu perlu ketahui adalah pengumuman seleksi itu tanggal 31 Oktober kemarin sudah dilaksanakan pada SSCSN. Sedangkan untuk pengumuman penempatan bagi P1 itu dilaksanakan mulai tanggal 31 sampai dengan 13 November tahun 2022. Dan berikut pula tentang pendaftaran seleksinya. Nah, setelah Bapak Ibu mengetahui nih tentang jadwal-jadwal yang ada untuk pelaksanaan P3K, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alur atau proses pelaksanaan P3K atau perekrutan P3K di tahun 2022 ini untuk guru. Nah, seperti apa prosesnya atau alurnya kita simak bersama-sama. Untuk alur atau proses pendaftaran P3K guru di tahun 2022 ini, nah di sini saya telah memiliki alurnya atau prosesnya. Saya akan menjelaskan satu persatu dari alur tersebut. Yang pertama yaitu Bapak Ibu proses pendaftaran P3K Guru tahun 2022. Nah, di sini seluruh peserta prioritas maupun umum melakukan pendaftaran pada SSCSN. Jadi tidak ada pengecualian nih Bapak Ibu, entah P1, P2, P3 ataupun P umum, semuanya wajib melakukan pendaftaran pada SSCSN. Sekalipun P1. Nah, P1 ini bagi guru yang telah lolos passing grade, entah dari swasta, entah dari yang negeri. Jadi semuanya yang lolos passing grade, maka Bapak Ibu harus mendaftar pada SSCSN. Nah, selanjutnya setelah Bapak Ibu melakukan proses pendaftaran pada SSCSN, di SSCSN itu ada beberapa filter Bapak Ibu. Nah, filter tersebut diantaranya, di sini ada data dari SSCSN, kemudian ada validasi kependudukan. Jadi terkait NIK Bapak Ibu, terkait data-data yang ada di Dukcapil Bapak Ibu. Kemudian filtering Dapodik. Nah, jadi antara SSCSN, validasi data kependudukan, dan Dapodik. Nah, di mana Bapak Ibu untuk validasi data di Dapodik, semuanya harus masuk Dapodik tentunya. Karena P3K Guru ini bukan untuk umum. Maksudnya bukan untuk di luar Dapodik. Di mana P3K ini dikhususkan bagi Bapak Ibu yang sudah mengabdi lama di sebuah instansi. Yang dimana untuk pelaksanaan proses perekrutannya itu melalui Dapodik. Untuk filteringnya. Jadi antara Dinas Kependudukan, Dapodik, dan SSCSN. Kemudian dari data tersebut, maka nantinya akan masuk pada proses tahapan konfirmasi oleh peserta. Nah, konfirmasi oleh peserta ini ada P1, P2, P3, dan umum. Ini untuk P1, ini untuk P2, dan ini untuk P3, dan ini untuk P umum. P1 di sini Bapak Ibu, P1 ini adalah bagi Bapak Ibu yang lolos passing grade kemarin. Nah, P1 ini bagi yang lolos passing grade. Entah itu THK2 kemarin, ataupun dari swasta, ataupun dari lembaga negeri. Yang intinya lolos passing grade kemarin. Kemudian yang di sini untuk yang P2. Nah, P2 di sini adalah THK2. Nah, jadi P2 ini adalah THK2 Bapak Ibu. Selain THK2 itu tidak termasuk dari kategori P2. Sedangkan P3, nah P3 di sini adalah bagi Bapak Ibu yang telah mengajar di Dapodik selama 3 tahun atau 6 semester. Ingat sekali lagi P3 di sini adalah Bapak Ibu yang sudah terdaftar Dapodik, akan tapi Bapak Ibu tuh sudah memiliki masa kerja. Memiliki masa kerja selama 3 tahun berturut-turut tanpa terputus atau 6 semester. Jadi berturut-turut nih, tidak pernah berhenti. Itu yang disebut dengan P3. Dan untuk P umum,
P umum ini semua Bapak Ibu. Jadi tidak terkecuali entah itu sudah mengabdi lama, mengabdi baru, pokoknya semuanya. Itu yang dimaksud dengan P umum. Nah, nantinya Bapak Ibu bagi yang P1 ini langsung proses penempatan. Nah, P1 ini langsung proses penempatan dengan syarat. Nah, di sini jika ada formasi, itu saja. Di sini jika ada formasi, misalnya Bapak Ibu tidak ada formasi, otomatis di SSCSN itu langsung tertolak atau sistemnya akan muncul informasi-informasi di sana. Jadi, meskipun Bapak Ibu itu lolos passing grade, akan tapi ketika tidak ada formasi pasti ada informasi penolakan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi jangan beranggapan, oh saya P1, saya akan ditempatkan. Nah, tidak seperti itu. Jadi Bapak Ibu di sini hanya harus melihat dari formasi yang ada di masing-masing daerah. Seperti itu. Karena masing-masing daerah berbeda-beda. Kemudian dari P1 di sini, ketika P1 ini tidak mendapatkan formasi, maka nantinya sisa formasi yang dari P1, sisa yang tidak mendapatkan penempatan, nantinya akan mengikuti seleksi observasi di sini. Nah, mengikuti seleksi observasi bersamaan dengan yang di sini. Dengan yang P2, P3. Nah, saya langsung saja menjelaskan yang P2. Jadi ingat, untuk yang P1 memang langsung ditempatkan, akan tapi harus melihat formasi. Jadi meskipun P1 Bapak Ibu, biasanya yang lolos P1 banyak nih. Misalnya bahasa Indonesia yang lolos P1 banyak. Akan tapi di daerah Bapak Ibu hanya menerima sebagian formasi. Contohnya seperti ini. Bapak Ibu guru bahasa Indonesia. Nah, guru bahasa Indonesia di tempat Bapak Ibu hanya menginginkan atau mengusulkan formasi 10 orang. Akan tapi yang lolos kemarin itu sebanyak 100 orang. Otomatis dari tingkat tertingginya itu yang dipilih yang 10 orang. Nah, jadi meskipun Bapak Ibu P1-nya itu lolos, akan tapi tidak memperoleh formasi, maka nantinya masuk pada observasi di sini. Nah, selanjutnya untuk P2. P2 di sini Bapak Ibu, P2 ini nantinya Bapak Ibu akan mengikuti seleksi administrasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang P2, P3 dan P umum. Nah, untuk P2, P3 dan P umum di sini nantinya akan mengikuti seleksi administrasi dan dilakukan oleh instansi pemerintah. Nah, seleksi administrasi ini otomatis Bapak Ibu akan mensinkronkan data antara validasi kependudukan, kemudian filtering dapodik dan juga SSCSN. Dan sistem akan menentukan prioritas berapa ataupun umum. Nah, di sini. Kemudian nantinya setelah mengikuti seleksi administrasi di sini, nantinya akan ada masa sanggah. Nah, di sini ada masa sanggah dan jawab sanggah. Untuk jadwal-jadwalnya di sini Bapak Ibu bisa dilihat. Untuk masa sanggah pengumuman hasil seleksi administrasi P1, P2, P3 dan pelamar umum di sini tertanggal 18 sampai dengan 20 November dan jawab sanggahnya di sini tanggal 21 sampai dengan 24 November tahun 2023. Nah, nantinya ketika mengikuti proses seleksi administrasi dan masa sanggah, nantinya untuk yang P2. Nah, P2 di sini akan melakukan proses observasi. Ingat, untuk masing-masing jadwalnya ini berbeda-beda ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat datanya di sini. Jadi P1, P2 itu kapan, P2, P3 itu kapan. Nah, jadwalnya itu berbeda-beda. Maupun pelamar umum, ini berbeda-beda. Nah, sekarang kita masuk pada proses P2. Setelah masa sanggah dan seleksi administrasinya itu selesai dan jawab sanggah sudah semua, nantinya masa observasi. P2 ini masuk pada masa observasi. Nah, di masa observasi di sini, Bapak Ibu, nantinya akan bersamaan dari hasil sisa formasi yang P1 dan P2 ini maka akan mengikuti observasi nantinya di sini. P1, P2 akan mengikuti observasi. Nah, P1 di sini maksudnya adalah sisa formasinya ya Bapak Ibu. Sisa formasi yang P1 yang tidak memperoleh penempatan nantinya akan mengikuti bersamaan dengan P2 untuk melakukan proses observasi. Dan setelah itu kita masuk pada P3. Nah, P3 ini sama nantinya akan mengikuti seleksi administrasi di masa sanggah dan jawab sanggah dan akan masuk pada observasi. Jadi yang telah memenuhi kriteria-kriteria akan masuk pada observasi di sini. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya untuk P2 dan P3
Nah, P2 dan P3 di sini nantinya ada penilaian kesesuaian oleh pengawas, kepala sekolah, dan guru senior Bapak Ibu. Di mana tanggalnya nantinya tanggal 27 sampai dengan 28 November tahun 2022. Dan nantinya juga penilaian kesesuaian oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM untuk P2 dan P3 itu tanggal 29 sampai dengan 3 Desember tahun 2022. Pengolahan hasil penilaian kesesuaian untuk P2 dan P3 itu tanggal 3 sampai dengan 13 Desember tahun 2022. Nah, nantinya dari sisa-sisa tersebut, dari sisa formasi tersebut nantinya akan ada penyesuaian formasi Menpan RB. Nah, dari sisa formasi ini nantinya akan masuk pada di sini Bapak Ibu. Nah, alurnya akan masuk pada pelamar umum. Sekarang saya akan menjelaskan tentang alur dari pelamar umum. Nah, pelamar umum ini sama, seleksi administrasi dan masa sanggah jawab sanggah. Untuk jadwalnya Bapak Ibu bisa lihat. Untuk pelamar umum itu Bapak Ibu pemilihan formasinya itu tanggal 14 sampai dengan 18 Desember tahun 2022. Pengumuman daftar peserta waktu dan tempat seleksi pelamar umum ini tanggal 13 sampai dengan 15 Januari tahun 2023. Pelaksanaan seleksi kompetensi untuk pelamar umum tanggal 16 sampai dengan 21 Januari tahun 2023. Pengolahan hasilnya tanggal 21 Januari sampai dengan 1 Februari tahun 2023. Jadi nantinya Bapak Ibu di sini pelamar umum nantinya akan memilih formasi. Nah, setelah melakukan proses seleksi administrasi, melakukan masa sanggah dan jawab sanggah, nantinya pelamar umum akan memilih formasi bersamaan dengan sisa formasi yang P1, P2, dan P3. Dan nantinya akan mengikuti ujian seleksi UNBK. Nah, setelah melakukan proses seleksi UNBK, nantinya Bapak Ibu akan masuk pada database nilai dari Kemdikbudristek. Dan seluruh nilai kompetensi P3K Guru P1, sisa formasi P1, sisa formasi P2, sisa formasi P3, dan umum nantinya akan diolah melalui proses penilaian di SSCSN dan akan ada nantinya masa sanggah dan jawab sanggah. Dan untuk tanggalnya dari kedua ini, pengumuman hasilnya itu nantinya tanggal 2 sampai dengan 3 Februari tahun 2023. Masa sanggahnya dan jawab sanggah, masa sanggah itu tanggal 4 sampai dengan 6 Februari tahun 2023. Jawab sanggah tanggal 7 sampai dengan 13 Februari tahun 2023. Dan pengumuman kelulusan pasca sanggah tanggal 20 sampai dengan 21 Februari tahun 2023. Jadi di sini hasil pengumumannya ini tanggal 20 sampai dengan 21 Februari tahun 2023 Bapak Ibu. Nah, pengumumannya. Jadi nantinya setelah hasil proses akhir pengumuman, Bapak Ibu diharuskan untuk pengisian DRH NIP3K yaitu tanggal 22 Februari tahun 2023 sampai dengan 13 Maret tahun 2023, dan usul penetapan NIP3K tanggal 7 sampai dengan 31 Maret tahun 2023. Jadi seperti itulah alur proses pendaftaran P3K Guru di tahun 2022 ini, di mana proses ini sampai dengan tahun 2023 nantinya. Dan jadwal yang saya sampaikan barusan itu bisa sewaktu-waktu berubah menyesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu. Semoga informasi yang saya berikan itu bermanfaat kepada Bapak Ibu semua. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STTD Abah Channel. Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.